kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya, Ko Yudi. Yes, Marcel boleh silakan. Oke. Kalau kita melihat nih data makro, US kemarin kan keluar nih kok data inflasinya bahwa di bawah konsensus ya kok 7,1. Nah, terlihat juga market US kemarin juga sempat hijau ya kok, meskipun hijaunya udah menipis. Nah, ini pandangan Ko Yudi bagaimana nih kok? Apakah ini hijaunya lanjut atau dead cat bounce? Sebenarnya kalau kita lihat inflasi US ya, kita lihat tuh dari bulan Juni itu kan peaknya tuh di 9,1, terus tuh mulai landai ya, turun 8,5, terus 8,3, terus 8,2, 7,7, terus bulan kemarin 7,1. Sebenarnya kalau kita lihat dari pergerakan inflasi tiap bulan ini konsisten ya, turun udah nggak ada sama sekali naik kembali. Ya kalau kita lihat kayak gini, maka sebenarnya ini indikasi yang sangat bagus gitu ya. Kemungkinan besar juga di bulan ini The Fed juga udah nggak naikin 75 BPS lagi nih. Kemungkinan besar cuma naikinnya 50 aja. Nah, kalau misalkan kita lihat kenaikannya 50, maka sebenarnya ini cukup bagus karena dia akan pivoting ya. Pivoting ini entah satu bisa memperkecil kenaikan suku bunganya, entah dia flat atau bahkan sebenarnya bisa nurunin suku bunga. Nah, cuman untuk yang bulan ini kemungkinan besar kan nggak mungkin kayaknya sampai flat, kemungkinan dia akan mengurangi dulu nih dari 75 ke 50. So, sebenarnya buat market sebenarnya cukup bagus, di mana kita bisa lihat bahwa sebenarnya dengan melambatnya kenaikan suku bunga ini, nanti udah sampai flat bahkan sampai turun, ini flow akan kembali balik sebenarnya. Yang tadinya orang memindahkan dari risk asset ke yang asetnya tidak beresiko gitu ya. Sekarang nanti mereka akan pindahkan kembali ke risk asset karena risk asset akan lebih menarik. Sebenarnya kalau kita lihat seperti ini, ke pergerakan tahun 2023 akan jadi lebih menarik stok marketnya kita. Karena kalau misalkan kita lihat sendiri kayak IHSG mostly satu tahun ini kurang lebih sideways ya, Marcel, kayak 2018-2019 tuh itu agak sideways. Terus kalau kita lihat pergerakan Dow juga, sebenarnya Dow ini cenderungnya setahun terakhir ini cenderungnya turun sebenarnya. Jadi udah terkoreksi lumayan juga nih. Memang di bulan Novemberan ini sampai Desember Dow udah bergerak naik, terus udah break dari dia punya downtrend channel juga, di mana kemarin dia udah coba break di resisten 34.281 nih, cuman belum kuat. Tapi so far harusnya dengan kita melihat data kemarin, data CPI kemarin itu cukup bagus ya, meskipun memang yang tadi Marcel bilang tuh betul, tutupannya agak turun ya marketnya, tapi so far ya no problem sih menurut aku, harusnya masih oke gitu. Wah, ini menarik ya, Ko. Apalagi tadi Ko Yudi sempat bilang bahwa FOMC meetingnya ini kemungkinan 50 BPS ya, Ko ya, nanti malam ya, Ko? Betul, jam 2 ya. Iya. Nah, wah, ini sambil nonton bola sambil lihat FOMC meeting ini nanti ya, Ko. Iya. Oke, berarti kemungkinan besar marketnya akan balik ya, Ko, dana-dananya ya, Ko. Berarti nanti kemungkinan besar bisa jadi asingnya akan kembali net buy lagi ya, Ko ya? Iya, kemungkinan besar mulai kembali masuk lagi. Soalnya kalau misalkan kita lihat juga kayak indeksnya China yang tech-technya juga udah mulai rally semua tuh. Menarik banget sih sebenarnya untuk balik ke emerging. Oke. Wah, keren banget nih, Ko. Kalau tadi Ko Yudi sempat bahas tentang indeks Dow Jones dan lain sebagainya, boleh nggak kok ini di-share chartnya mungkin dari Dow Jones lalu ke indeks IHSG kok? Boleh, bentar aku share ya. Coba kelihatan ya. Kelihatan, Ko. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, Dow Jones kita ini di sekitaran bulan sini nih, kemarin dia udah break daripada dia punya channel downtrend nih. Jadi kita udah sempat bahas sebenarnya dari awal mungkin Oktoberan ya, waktu dia mau break double bottom di area sini nih teman-teman. Break udah sampai target, kemudian ke resisten dan dia breakout lagi. Memang sekarang Dow Jones ini masih tertahan di area resisten 34.281. Cuman ya nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang biasanya sudah dia break daripada dia punya downtrend channel seperti ini, dia berkonsolidasi
dulu itu hal yang wajar untuk kembali naik lagi. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya untuk berkonsolidasi sehat untuk dia bisa naik lagi. Nah, untuk resisten sekarang tadi di 34.281, untuk supportnya sendiri di posisi sekarang, posisi support terdekat ini ada di angka 33.418 dulu nih Marcel. Nah, kalau misalkan Dow-nya ini bisa break nih dari 34281, maka next-nya kemana? Ke 35492, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau buat IHSG sendiri, memang IHSG kita ini di bulan Desember turun ya, sampai per hari ini kurang lebih turunnya itu udah kalau aku nggak salah di 395 nih, bulan ini 3,95% turunnya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat di pola dari chartnya, memang sekali lagi tadi yang aku udah mention bahwa mostly pergerakan satu tahun ini maksudnya cenderungnya sideways ya gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat pergerakan dengan pola sideways seperti ini, dan kita lihat bahwa di sini ada garis support gitu ya, di range kurang lebih 6747 sampai 6680, di mana kemarin juga IHSG udah mulai mantul dari area tersebut. Sebenarnya area ini menjadi area yang menarik untuk kita kembali masuk ke market gitu ya, apalagi dengan bulan Desember ini, di mana biasanya memang sekali lagi banyak window dressing, Santa Claus rally, sampai nanti di Januari ini ada January effect. Nah, buat sekarang memang per hari ini IHSG ini kita ditutup di angka 6.801 ya, dengan support terdekat IHSG kita ini ada di 6.747. Selama masih bisa bertahan di atas 6.747, kemungkinan besar IHSG kita akan bergerak kembali rally di minggu depan ini menuju arah resistennya di angka 6954 untuk resisten pertamanya. Nah, kalau misalkan bisa breakout dari 6954, maka next resistennya ini ada di 7128 gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihatin indikator juga dari stokastik ini udah oversold sih sebenarnya, dan dia udah mulai balik. Jadi sebenarnya secara momentum buat IHSG sendiri pergerakan kecilnya masih menarik seperti itu. Wah, berarti ini untuk IHSG ya, Sobat Kebi. Angka kunciannya selama tidak jebol di 6747 ya, Ko Yudi ya? Betul. Oke. Wah, membahas tentang yang lain kok, misalnya komoditas. Kan kita juga melihat metal-metalan nih kok. Efeknya China reopen ini gimana kok? Kalau pandangan chartnya dari Ko Yudi kok? Mental-mentalan. Oke. Yang pertama mungkin kita lihat dari gold. Sebenarnya di bulan lalu, mungkin ya di bulan Oktoberan itu kita udah sempat bahas sih. Ketika nanti dia break dari downtrend line, terus dia punya resisten kurang lebih di 17.11, dia akan naik sampai 18.06. Ini adalah gambar dari kita punya analisa di bulan-bulan lalu. Nah, posisi dia sekarang sudah dia sampai target di 18.06. Nah, ini sebenarnya mirip bentuk inverted head and shoulder nih Marcel, gitu ya. Nah, selama dia masih bisa bertahan nih di atas, dia punya neckline di atas area 18.06, buat buat gold ini sendiri, dia punya target kenaikan ke target satunya ini ada di 18.67, bahkan bisa sampai 19.21. Catatannya selama dia masih bisa bertahan, harga goldnya di atas 18.06. Nah, sebenarnya kenapa gold ini kembali rally? Nah, kita juga harus tahu bahwa ada hubungan antara di XY-nya juga. Di XY-nya itu udah turun per hari ini kurang lebih udah sampai 104, kemana-mana sampai 110 gitu. Jadi ini pun saling berhubungan, memperlihatkan bahwa adanya perpindahan aset gitu, dari tadinya yang cenderung strong banget di dolar, sekarang orang mulai pindah ke aset lain seperti gold, dan kalau misalkan kayak DXY-nya turun gitu ya, itu ke rupiahnya sebenarnya bagus gitu. Nah, kemarin juga kita udah sempat bahas sebenarnya tentang rupiah gitu ya. Rupiah itu sendiri sebenarnya cukup bagus tuh. Dia udah waktu dia break dari 15.30, kita udah sempat bahas targetnya itu sampai 15.745 tuh. Dan di sini dia tertahan di 15.745, dan di analisa yang sekarang kita lihat bahwa kemungkinan besar USD/DR ini akan membentuk triple top, dan dia akan kembali turun menuju targetnya di 15.030. Catatannya dia harus break dari supportnya 15.347. Jadi sebenarnya untuk rupiah sendiri sebenarnya cukup baik selama posisinya seperti sekarang. Nah, terus untuk metal lain,
eh, kita bisa lihat misalkan kayak nikel gitu ya. Nikel ini sebenarnya kalau kita lihatin secara chart, di sini dia ada bearish divergent nih dengan resisten kemarin ini dia di 31865 nih. Nah, kalau misalkan di garis yang bawah ini adalah garis supportnya ya teman-teman ya. Kurang lebih dia punya support di range harga 27825. Kalau dia tembus ya udah berarti terkonfirmasi dia akan terjadi pelemahan sampai next targetnya kurang lebih di 24628 untuk nikel sendiri. Lalu untuk oil kayak gimana? Oil ini sebenarnya cenderungnya turun ya, dan dia masih strong downtrend untuk pergerakannya. Nah, memang 3 hari ini oil ini bergerak naik sampai 7625. Dia punya resisten ini di 7626. Selama oil ini nggak bisa naik di atas 7626, dia masih kecenderungannya dia masih akan kembali turun menuju support sebelumnya, yaitu di angka 70,44 gitu. Jadi kecenderungannya dia masih akan kembali turun gitu, kurang lebih seperti itu sih Marcel. Wah, ini menarik banget ya, kok ya. Ternyata emasnya, goldnya cenderung naik, lalu USD IDR-nya cenderung turun, nikelnya justru cenderung turun, dan oilnya malah downtrend juga ya, kok ya, cenderung turun. Nah, kira-kira ini dampaknya apa kok kalau misalnya USD IDR-nya ini me- menurun ya, kok ya? Artinya rupiah menguat. Ini dampaknya kira-kira ke sektor apa nih kok kira-kira? Sebenarnya kalau rupiah kita menguat, sebenarnya perusahaan-perusahaan yang kayak misalkan let's say punya utang dolar ini lebih diuntungin ya, karena kan dia selisih kursnya jadi nggak banyak gitu ya. Dengan dia punya utang dolar, selisih kursnya itu dia jadi nggak banyak gitu. Terus selain itu juga kalau misalkan kita lihat dari nikel, sebenarnya kayak misalkan kenapa sih si nikel ini kecenderungannya turun gitu. Karena kalau misalkan kita lihat dari data stok juga, dia stoknya itu mulai oversupply gitu. Jadi kecenderungannya ya namanya oversupply ya harga akan kembali turun. Jadi sebenarnya berkaitan juga gitu. Kurang lebih seperti itu Marcel. Wah, thank you banget nih kok Yudi, pembahasannya detail sekali ya kok. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih kok. Kalau tadi kita udah bahas secara makro, terus data-data komoditi, bahkan data-data currency USD IDR. Sekarang kita masuk ke sektoralnya nih kok. Kira-kira di indeks IHSG sendiri kok, indeks Indonesia sendiri ini sektor apa nih kok? Kalau dari pandanganku Yudi yang menarik kok. Nah, kalau misalkan kita lihat berdasarkan data ya, ini datanya diambil dari Bloomberg ya teman-teman. Jadi di sini adalah data weekly. Sebenarnya kalau kita lihat dari data ini, yang masih menarik itu consumer non cyclical, lalu index health, lalu property, finance. Ini pasti selalu buat apa namanya bulan Desember, finance itu selalu mostly jalan lah gitu. Terus basic industry sama cyclical gitu ya. Ini secara data dari Bloomberg gitu. Jadi kalau misalkan ditanya yang menarik apa ya, kita lihat secara datanya aja. Ini weekly. Nah, kalau misalkan di daily-nya gitu teman-teman, mungkin yang akan menarik next-nya itu infrastruktur dan transportasi, karena dia udah mulai masuk improving. Ini cukup menarik. Nah, sedangkan yang udah di leading itu masih ada energi, health, property, dan consumer non cyclical, tapi basically mulai turun. Jadi sektoral ini boleh agak hati-hati gitu. Nah, kalau misalkan yang senangnya trading anggap pendek, mungkin boleh perhatiin seperti infrastruktur dan transportasi, itu bisa diperhatikan. Tapi kalau yang lebih long term, yang tadi nih bisa diperhatiin. Gitu. Jadi memang agak berbeda sektoralnya, karena memang view view apa namanya time frame-nya juga beda gitu sih Marcel.